Hijau adalah upaya peningkatan produksi pertanian di dunia dengan menggantikan teknologi pertanian tradisional ke teknologi modern. Perkembangan awal revolusi hijau di dunia. Revolusi hijau itu berfokus pada varietas bibit unggul biji-bijian. Contohnya yaitu gandum, padi, dan jagung. Upaya ini turut didorong dengan menggunakan pupuk kimia, pasukan air yang terkontrol, metode penanaman yang baru dan lebih modern, penemuan varietas bibit unggul, dan keterlibatan produk-produk teknologi modern ini merupakan satu paket yang harus dilakukan untuk reformasi hijau. Upaya peningkatan pertanian dalam revolusi hijau dilatar belakangi pemikiran Thomas Robert Malthus yang berpendapat kemiskinan tidak bisa dihindari semakin meningkatnya penduduk yang tidak dibarengi dengan peningkatan produksi pakan. Pendapat Malthus membuat mendapat perhatian di dunia. Para ilmuwan melakukan penelitian dalam cara menyelamatkan ketersediaan pangan. Ini dilakukan setelah terjadi kelaparan di Meksiko dan di Asia Selatan. Dipimpin agronomi di Amerika Norman Borlaug yang disebut Bapak Revolusi Hijau, berbagai penelitian dilakukan untuk meneliti varietas gandum dan beras unggul. Selain itu, berdiri pusat penelitian internasional seperti di Meksiko dan di Filipina. Penelitian ini berdampak pada kemajuan yang pesat pada produksi pangan. Hal ini ditandai dengan keberhasilan produksi sereal atau tanaman biji-bijian dengan menggunakan bibit unggul yang terus mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Penerapan revolusi hijau di Indonesia yaitu kalau di Indonesia revolusi hijau ini terjadi pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru, saat itu pemerintah memasukkan program tersebut untuk meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan organisasi pertanian. Sekalipun program ini dilaksanakan nasional dan intens dilakukan di masa Orde Baru, ternyata ide revolusi hijau ini sudah ada sejak tahun 1950-an atau di zaman Orde Lama. Saat itu pemerintah melakukan rencana kemakmuran Kasimo. Program ini dilakukan pada kurun waktu 1952 sampai 1956. Untuk melaksanakan program ini, pemerintah melakukan program baru seperti Padi Sentra pada tahun 1959 sampai 1662 dan program bimbingan masyarakat pada tahun 1963 sampai 1665. Kegiatan ini berkembang kegiatan ini kemudian berkembang lalu dikenal dengan nama Panca Usaha Tani. Program-program inilah yang merintis penerapan prinsip-prinsip revolusi hijau di Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintahan fokus melaksanakan revolusi hijau. Hal tersebut dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung atau menunjang bidang pertanian. Pemerintah berusaha meningkatkan produksi pertanian dengan ekstensifikasi melalui perluasan areal dan intensifikasi melalui Panca Usaha Tani, dan dilanjutkan dengan program Sabta Usaha Tani, yaitu melakukan pengolahan tanah yang baik, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul,
pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, serta pengolahan pasca panen. Selain itu, pemerintah melakukan program transmigrasi dengan mengirimkan penduduk Pulau Jawa ke daerah-daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Program ini dilakukan untuk menunjang program pembukaan lahan-lahan pertanian dan juga perluasan lahan pertanian. Pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia pada masa Orde Baru ini membuat Indonesia mampu meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan taraf hidup para petani. Di samping itu, berkat program Pancausaha Tani di Indonesia dianggap berhasil karena sejak 1984 Indonesia telah mengalami surplus beras atau telah mencapai tingkat swasembada pangan. Oleh karena itu pada tahun 1988 Organisasi Pangan di Dunia memberi penghargaan pada pemerintah Indonesia atas keberhasilan swasembada pangan. Revolusi hijau yang terjadi di berbagai dunia, termasuk Indonesia, membawa dampak yang baik, yang sangat positif dilihat dari peningkatnya produksi pertanian di negara-negara tersebut. Tetapi terdapat juga dampak negatif pelaksanaan revolusi hijau ini, yaitu membuat petani sangat bergantung pada pupuk kimia dan zat kimia. Pembasmi hama berdampak pada biaya produksi yang harus ditanggung petani. Sistem panen secara bersama-sama pada masa sebelumnya mulai digeser oleh sistem upah. Selain itu, kesempatan juga sangat berkurang. Hal ini terjadi karena pembeli memborong seluruh hasil pertanian dan biasanya menggunakan sedikit tenaga kerja. Revolusi hijau juga menyebabkan kearifan lokal memudar karena pengaruh ekonomi semakin besar. Misalnya sistem gotong royong mulai memudar di pedesaan. Selain itu, walaupun meningkatnya produksi pangan, tetapi tidak diikuti oleh pendapat petani secara keseluruhan karena penggunaan teknologi modern hanya dirasakan petani kaya. Pada era reformasi paradigma pembangunan pertanian meletakkan petani sebagai subjek, bukan semata-mata sebagai peserta mencapai tujuan nasional. Hal ini karena masa Orde Baru petani dijadikan objek program bimbingan masyarakat. Intensifikasi pada penyuluhan pemerintah menentukan jenis tanaman yang akan ditanam, sehingga semua harus mengikuti arahan dari pemerintah. Sedangkan pada era reformasi, pemberdayaan petani merupakan inti dari pembangunan pertanian dan pedesaan. Tujuannya adalah membentuk kualitas petani, baik kualitas hidup, kualitas berpikir, maupun sektor pertanian menjadi lebih baik. Pada masa reformasi, dibentuknya gerakan mandiri seperti Hortikultura Tropical Nusantara atau Gemo Hortini menuju ketahanan hortikultura. Gerakan ini dilaksanakan untuk mendorong laju peningkatan produksi tanaman hortikultura yang memiliki ekonomi yang tinggi seperti sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat unggulan.